Insyaallah sebagaimana mungkin sudah pernah disampaikan, tema saya seputar alamatus sa'ah. Alamatus sa'ah ini bahasa kitanya tanda-tanda kiamat. Kalau kita baca kitab-kitab yang berbicara tentang tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kiamat itu kata para ulama secara garis besar dibagi dua. Al-alamatul sughra, al-alamatul kubra. Sughra itu soghir, artinya kecil. Ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Mungkin kita sebut 80% informasi tanda kiamat itu dari Rasulullah. Karena tidak ada yang tahu kapan terjadinya kiamat. Dan informasi yang datang dari Quran dan hadis itu sifatnya apa? Hanya menceritakan tanda. Nabi sendiri pun tidak tahu kapan kiamat terjadi. Tidak boleh menafsirkan sosok ataupun tokoh ataupun person yang disebut di dalam hadis yang terkait dengan kiamat itu tidak boleh ditafsirkan dengan tafsiran logika. Jadi kalau disebut tokoh tertentu, memang dia itu akan muncul. Saya kasih contoh dah langsung. Kalau Nabi kita SAW menyebut salah satu tanda kiamat itu Dajjal. Di dalam hadis Dajjal itu manusia atau lembaga? Manusia. Jadi kalau ada upaya menafsirkan Dajjal itu bukan manusia, itu adalah tafsiran yang keliru. Karena pernah ada seorang dai menggambarkan Dajjal itu sebenarnya bukan orang, tetapi negara yang melakukan kerusakan. Ini salah besar, ya. Memang Dajjal itu manusia. Dia artinya belum keluar, gitu. Jadi tidak usah secara artinya dipaksakan untuk menafsirkan Dajjal itu sebagai model negara. Tidak, ya. Nah, ini sebagai frame-nya nih Pak, ya, kaidah-kaidah. Jadi siapapun yang disebut di dalam hadis yang terkait dengan tanda kiamat itu memang betul-betul itu fisik, ya. Yang muncul sekarang ini adalah tanda-tanda kecil, begitu. Kiamat memang sudah dekat. Ternyata Rasulullah dibangkitkan jadi Rasul, itu sudah tanda kiamat. Karena Nabi mengatakan antara aku dengan kiamat itu begini, sambil menunjukkan dua jarinya. Salah satu yang tanda besar itu Dajjal. Artinya apa? Jadi kalau sudah keluar tanda besar itu memang tidak lama lagi terjadilah yang namanya kiamat. Nah, salah satu tanda besar itu tadi keluarnya Dajjal. Hadis menyebut keluarnya. Berarti sudah ada belum? Sudah. Belum keluar. Begitu Pak. Bahasa hadis itu sendiri bahasa yang penuh dengan kemukjizatan. Rasulullah menyebut khurujud Dajjal. Khuruj, arti khuruj itu keluar. Maksudnya keluar sebelum saatnya itu dia apa? Dia masih terbelenggu, belum lepas. Dia sudah ada. Iya. Jadi pemilihan kata itu sendiri punya maksud. Begitu. Rasulullah di mana saja hadisnya Bapak akan temukan tentang Dajjal, keluarnya Dajjal. Ya, jadi kalau begitu ya sudah ada, ya sudah. Dan itu diperkuat dengan riwayat-riwayat yang lain. Dulu pernah sahabat Nabi ketemu Dajjal di sebuah pulau kecil di Laut Yaman. Ya, dalam keadaan apa? Terikat rantai besi. Lalu ketika dia diizinkan,
keluar, maka rantai besi itu otomatis tek 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 tek, tek, dia pun keluar. Nah, lalu logika kita juga pasti mengatakan Dajjal itu tidak mungkin sendirian, betul enggak? Nggak mungkin dia sendirian merusak, tentu ada pasukannya. Nah, jadi sekarang ini yang saya berani mengatakan yang berkeliaran ini adalah pasukan-pasukannya untuk menyiapkan kondisi keluarnya sang Dajjal. Begitu, supaya kita mensinkronkan antara kenyataan dengan apa yang disebutkan hadis. Dajjal ada, sudah ada, karena bahasa hadis itu khuruj. Khuruj itu keluar, lepas gitu. Jadi sebelumnya nggak lepas. Bukan Dajjal lahir, tidak. Jadi Dajjal itu umurnya panjang. Oh iya, itu kekuasaan Allah. Ya. Nah, jadi yang Bapak lihat ataupun saya lihat sekarang ini adalah penyiapan kondisi untuk keluarnya Dajjal. Sehingga sistem-sistem itu juga mengikuti sistem Dajjal. Kapan kondisi Dajjal keluar? Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Sekarang sudah zamannya enggak? Sudah tiba zamannya enggak? Oh sudah Pak. Yang salah itu dianggap benar. Yang benar itu justru dianggap salah. Nah, jadi ini sekarang kondisinya apa? Menyiapkan keluarnya Dajjal. Seluruh dunia. Seluruh dunia. Nah, pasukan-pasukan Dajjal yang utama siapa? Yahudi. Karena memang Dajjal ini adalah Yahudi. Jadi di dalam hadis dikatakan Pak, umat ini artinya kita kaum muslim ini akan berperang besar menghadapi dua kekuatan. Yang pertama Dajjal, yang kedua Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj ini tadi sebenarnya ada ya. Tapi ini dia nih Pak. Tapi memang belum, waktu kita memang tidak sempat ya. Bahwa Ya'juj wa Ma'juj ini beda dengan Dajjal. Tapi dua-duanya penguasa dunia. Ciri fisiknya Bapak lihat tuh. Wajah mereka lebar, mata mereka sipit. Nah, mata mereka sipit. Sudah paham kan? Mereka menguasai dunia. Jumlahnya banyak. Berapa miliar jumlah mereka itu yang ada sekarang? 1,3 miliar. Mati satu, muncul 1000. Bapak kalau pergi kemana-mana di negara Eropa, pasti ada, ya, di setiap kota itu ada tempat-tempat mereka berdagang. Betul enggak? Titik-titik tahun namanya. Apa namanya? Chinatown. Begitu. Jadi ini semua diberitakan, ya, ini diberitakan oleh Nabi SAW. Jadi kita menghindari cocologi, tapi kalau memang ada bahasanya, ya memang kita terima. Begitu. Nah, jadi ini ingat, ada dua yang akan dihadapi kaum muslimin di medan perang. Yang pertama yang Bapak sebut tadi, Dajjal. Yang kedua, ini dia nih. Dan kalau Bapak lihat di zaman sekarang, pasukan dua ini sedang menguasai dunia. Betul enggak? Pasukan yang dua ini menguasai dunia. Jadi kelihatan, ya, kelihatan. Oh iya benar. Pasukan Dajjalnya belum muncul. Pasukannya menguasai dunia. Ya'juj Ma'juj, sudah kelihatan. Ya, pasukannya itu, anak cucunya itu kelihatan banget. Sampai ciri-ciri fisiknya, matanya sipit Pak. Mukanya itu disebut seperti preo, apa tadi katanya? Seperti bejana penyok. Ya,
hidungnya entah di mana, rata saja gitu, matanya sipit. Baik, sampai di sini dahulu kajian saya. Kalau ada yang kurang mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.